kuncinya manajemen waktu. Jadi bagaimana saya membagi waktu antara bekerja dan bersama anak-anak. Tentu tidak ada yang lebih prioritas, saya rasa semuanya prioritas begitu ya. Alhamdulillah saya diberikan karunia yang sangat luar biasa, diberikan keluarga yang sangat suportif. Untuk momen spesial sebenarnya cukup dengan ngobrol saja dengan keluarga, itu merupakan momen yang sangat spesial. Saya ingat bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya nanti kelak di akhirat. Nah, itu yang saya jadikan warning atau saya jadikan patokan agar saya tidak semena-mena menjadi pemimpin seperti itu. Saya yakin bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin. Baik, kalau saya berpedoman jangan takut bermimpi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alfa tahu nggak nih kita lagi di mana? Di mana ayo? Sekarang kita lagi ada di kantor Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung. Tentunya kali ini bakal seru banget. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas pada episode kali ini? Stay tune terus ya. Buah mangga, buah semangka. Yuk tonton ini acara sampai paripurna. Halo Sobat Alfa, kembali lagi di podcast edisi Pisikin, bincang asik inspirasi tokoh. Bersama saya Naura Livni Paraswanadia Larasati dan rekan saya Maura Kinza Fanadis bersama dengan Ibu Dr. Yudina Diamuna selaku Wakil Bupati Kabupaten Temanggung yang akan berbincang asik mengenai perempuan penuh inspirasi menggali makna hari Kartini. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dengan kami. Sama-sama, Kakak Naura, Kakak Maura. Alhamdulillah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya nih Bu, selamat loh Bu atas dilantiknya Bu Nadia Muna sebagai Wakil Bupati Kabupaten Temanggung. Ini adalah sebuah kehormatan loh Bu buat kami bisa berpodcast bareng Bu Nadia. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Ini juga sebuah kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan kakak-kakak cantik ini. Insya Allah nanti bisa bermanfaat bagi semuanya ya. Amin. Sebelum kita masuk ke topik utama, boleh nggak Bu Nadia cerita tentang keseharian Bu Nadia baik di rumah maupun di kantor? Oke, keseharian saya sekarang ini karena memang baru 3 minggu nih jadi wakil bupati ya. Jadi alhamdulillah masih adaptasi dengan kegiatan-kegiatan saya. Jadi saya biasanya pagi setelah melakukan aktivitas pribadi kemudian berangkat ke kantor menjadi wakil bupati. Ya biasa ada rapat, mengunjungi desa-desa dan juga menandatangani beberapa dokumen, dan tentunya setelah itu juga kembali ke rumah untuk berkumpul kembali ke bersama keluarga. Tapi ya karena sekarang ini saya masih belum berpraktek sebagai dokter gigi gitu ya. Nah ini waktunya masih saya gunakan sepenuhnya untuk keluarga setelah pulang dari kerja gitu. Oke, sebagai perempuan yang sangat sibuk untuk berkarir, mungkin banyak sekali Sobat Alfa yang ingin tahu dan penasaran bagaimana sih Bu Nadia menyeimbangkan waktu antara bekerja dan bersama keluarga di rumah. Oke, alhamdulillah selama 3 minggu ini berjalan dengan baik. Kuncinya manajemen waktu. Jadi bagaimana saya membagi waktu antara bekerja dan bersama anak-anak. Tentu tidak ada yang lebih prioritas, saya rasa semuanya prioritas begitu ya. Jadi setelah bekerja saya kembali ke keluarga, kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak-anak. Yang paling penting adalah menjaga komunikasi yang baik kepada suami, kepada anak-anak gitu ya, sehingga bisa saling memahami begitu. Dan tidak kalah penting juga adalah tidak quantity of time tapi quality of time. Nah itu yang perlu kita jaga walaupun waktunya sedikit, tapi kalau kita lakukan dengan sepenuh hati gitu ya, berkumpul dengan anak, berbincang-bincang, ngobrol deep talk dengan suami, itu mungkin menurut saya lebih penting daripada quality yang banyak begitu. Sejauh ini bagaimana peran keluarga Bu Nadia untuk mendukung perjalanan karir Ibu?
Alhamdulillah saya diberikan karunia yang sangat luar biasa, diberikan keluarga yang sangat suportif dari mulai suami, anak-anak, kedua anak saya, Masya dan Kaska, dan keluarga besar saya, keluarga besar baik dari saya sendiri maupun dari suami, semuanya mendukung. Dan alhamdulillah juga mereka juga sangat memahami kesibukan saya sehingga bisa saling bekerja sama nih gitu. Jadi mendukung apapun yang saya lakukan begitu. Alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah. sangat ya, Bu. Betul sekali. Pasti ada momen spesial atau kebiasaan tertentu yang dilakukan keluarga Bu Nadia untuk menjaga hubungan keluarga. Oke, untuk momen spesial sebenarnya cukup dengan ngobrol saja dengan keluarga itu merupakan momen yang sangat spesial. Nah, biasanya nih saya dengan keluarga besar saya, ibu saya yang ada di Paraan, halo Budim. Nah, beliaunya ini senang sekali untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Ya walaupun anaknya sudah kemana-kemana gitu ya, tapi ada momen berkumpul saja di rumah, makan, sekedar buka puasa, lesehan begitu di karpet gitu ya, dengan menu-menu favorit anak-anak yang sederhana seperti sambal terong atau sambal goreng tongkol kesukaan kita. Itu momen yang sangat luar biasa. Di situ kita ngobrol banyak, quality time dengan keluarga, kakak dan juga ponakan-ponakan. Nah, itu merupakan momen yang sangat luar biasa. Dan untuk keluarga kecil saya ya cukup dengan berbincang-bincang, ngobrol mungkin gitu kan, membahas hal-hal yang lucu gitu. Hanya saja tentu waktu ya, memang waktu ini menjadi kendala. Tapi saya yakin anak-anak dan keluarga besar selalu support. Masya Allah, mempunyai keluarga yang suportif dan mendukung Iya. itu adalah impian banyak orang ya, Bu. Betul sekali. Ibu kan mempunyai latar belakang yang menjadi dokter gigi ya, Bu. Apa sih hal yang membuat Bu Nadia untuk terjun ke dunia politik? Baik, latar belakang saya sebenarnya dokter gigi. Namun step back dulu, mungkin background orang tua saya ini kedua-duanya adalah orang yang berhikmah untuk masyarakat. Ibu saya aktif di organisasi perempuan seperti Muslimat, bapak saya juga seorang cendekiawan, beliau juga mantan PCNU 2 periode waktu itu, sehingga mereka menjadi tauladan bagi saya sejak kecil bahwa bermanfaat bagi orang banyak itu menyenangkan. Nah, hal itu menjadi dorongan besar saya untuk bisa masuk ke dunia politik sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Tidak berbicara bahwa dokter gigi tidak bermanfaat ya gitu ya. Semua pekerjaan pasti punya manfaat bagi orang lain, tapi dengan berpolitik bisa memperluasnya. Nah, itu saja mungkin. Di balik kesuksesan Bu Nadia, pastikan ada latar belakang dan perjalanan yang sangat panjang. Tuh. Bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan Bu Nadia sebelum akhirnya bisa sampai di posisi sekarang? Oke, perjalanannya mungkin mulai dari saya selesai menyelesaikan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai dokter gigi. Setelah saya koas, kemudian saya lanjut untuk pulang ke Temanggung, kota tercinta, kabupaten tercinta, untuk mengabdi sebagai dokter gigi ceritanya. Nah, waktu itu setelah berjalan berpraktek ternyata ada kesempatan untuk saya masuk ke politik partai gitu ya, ditawari oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk bergabung bersama mereka meneruskan perjuangan. Kemudian saya bergabung, dan setelah itu alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mencalonkan sebagai DPRD waktu itu, dan alhamdulillah juga diberikan kemenangan atau keberhasilan. Dan setelah dilantik baru berjalan sekitar 1-2 hari bekerja, kemudian saya mengundurkan diri untuk bersama Bapak Agus mendampingi beliau dalam pilkada gitu. Jadi alhamdulillah juga lancar sampai dengan hari ini gitu. Bu Nadia kan pasti sangat sibuk ya, sebagai perempuan dalam dunia politik. Tentu sangat mempunyai banyak tantangan ya, Bu, dan sudah melewati berbagai tantangan. Oke. Nah, menurut Ibu apa sih, Bu, tantangan yang sangat berat atau yang paling berat yang Oke. pernah Ibu lalui? Iya. Menurut saya tantangan yang paling berat untuk menjadi seorang pemimpin perempuan adalah melawan stigma stereotip bahwa perempuan tidak bisa memimpin. Nah, hal ini tentu saja berefek domino ke banyak hal. Salah satunya adalah perempuan itu punya resiko besar untuk saat tampil di ruang publik gitu. Pasti akan ada judgmental dari masyarakat luas, pasti akan ada skeptis atau mungkin
rasa kurang percaya ya terhadap perempuan, apakah dia bisa memimpin, apa background dia, apa masa lalu dia, itu hal-hal yang mungkin biasanya menjadi hal yang menurut saya berat gitu ya, tantangan saya, sehingga hal-hal tersebut saya coba akan lawan. Saya percaya bahwa setiap tantangan itu adalah hal yang bisa dilalui, dan Allah juga berjanji bahwa tidak akan memberikan sebuah cobaan melainkan hambanya tersebut kuat menjalaninya. Nah, itu yang saya percaya, dan apa yang menjadi tantangan tersebut saya jadikan, apa yang menjadi cobaan tersebut saya jadikan tantangan saja gitu. Bagaimana Bu Nadia menghadapi tantangan yang tadi Bu Nadia sebutkan? Apa yang membuat Bu Nadia tetap terus maju meskipun menghadapi tantangan yang sangat berat? Baik, yang pertama adalah support dari keluarga itu penting, begitu. Jadi menurut saya karunia yang sangat besar, saya dikelilingi oleh orang-orang baik seperti suami saya, anak-anak saya, ibu saya, kakak-kakak saya, teman-teman saya yang sangat-sangat suportif, sehingga pada titik-titik tertentu saat kita namanya manusia ya pasti akan naik turun, saat kita ada di posisi down itu kita tetap bisa kuat gitu, dan percaya bahwa halnya yang bisa dilakukan manusia adalah bertawakal dan berdoa, berusaha dan berdoa. Nah, itu hal yang saya yakini dan saya percaya bahwa hasil adalah nanti Allah yang akan kasih, tapi sebagai manusia kita hanya diharuskan untuk berusaha. Saat ada tantangan, pasti sebagai manusia biasa, saya kadang juga ingin patah semangat gitu ya. Tapi dengan kepercayaan dan support yang saya sebutkan tadi, itu selalu menjadi penguat saya gitu saat menghadapi segala tantangan. Oke, menurut sumber yang kami cari, Bu Nadia ini adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Temanggung. Tentu adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali terpilih? Oke, perasaannya pasti senang sekali ya. Alhamdulillah setelah perjalanan panjang perjuangan gitu, akhirnya diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya saya juga merasa bersyukur sekali atas karunia yang Allah berikan, dan juga terharu atas perjuangan-perjuangan dari para tim pemenangan yang sangat luar biasa, memberikan effortnya, memberikan tenaganya, memberikan waktunya yang saya yakin tidak bisa dibeli atau dibayar dengan material manapun, tapi alhamdulillah mereka bekerja dengan ikhlas begitu untuk memenangkan saya dan Bapak Agus, sehingga saya juga merasa bahwa ini adalah amanah besar yang tidak sembarangan saya harus jalani. Saya harus menjalaninya dengan integritas, dengan kerja keras dan semangat untuk melayani masyarakat. Nah, itu saya jaga, dan saya ingat bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya nanti kelak di akhirat. Nah, itu yang saya jadikan warning atau saya jadikan patokan agar saya tidak semena-mena menjadi pemimpin seperti itu. Sebagai Wakil Bupati Perempuan pertama, apakah Ibu merasa memiliki rasa tanggung jawab yang lebih ekstra untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa memimpin dan membuat perubahan di pemerintahan, khususnya di Kabupaten Temanggung? Baik, sebagai perempuan, saya yakin bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin. Kita bisa lihat mungkin contoh-contoh dalam peradaban Islam, ada Khadijah radhiyallahu an, ada Aisyah radhiyallahu an yang sangat luar biasa menjadi ilmuwan, ahli hadis gitu ya. Kemudian ada juga Ratu Balkis, ada juga mungkin pahlawan Indonesia R.A. Kartini gitu ya, dan pahlawan-pahlawan perempuan lain di Indonesia yang mereka dengan kuat memperjuangkan apa yang menjadi hak perempuan pertama. Yang kedua, memperjuangkan lingkungan sekitar juga, tidak hanya dirinya sendiri. Nah, bukan berarti saya ingin menyamai mereka, bukan, tapi saya ingin mencontoh mereka, menjadikan mereka tauladan saya, dan menjadikan semangat untuk saya untuk bisa melakukannya, begitu. Jadi memang cukup besar di lingkungan tantangan yang luar biasa ini, tapi saya yakin saya bisa gitu, dan saya yakin perempuan khususnya di Kabupaten Temanggung juga bisa gitu. Hari Kartini selalu mengingatkan kita dengan emansipasi perempuan. Untuk saat ini banyak sekali perempuan yang sudah bekerja dan berkarya. Nah, menurut Bu Nadia, yang dimaksud dengan emansipasi perempuan itu apa sih, Bu?
Baik, emansipasi menurut saya adalah kesempatan yang sama yang didapatkan setiap orang, baik itu perempuan maupun laki-laki gitu ya, untuk menunjukkan potensi yang dimilikinya di berbagai bidang, baik itu ilmu, baik itu dalam bisnis, dalam pekerjaan, baik itu dalam sosial, bermasyarakat gitu ya. Jadi mempunyai kesempatan atau ruang yang sama. Saya yakin perempuan mempunyai kemampuan, potensi yang sangat luar biasa, di mana mereka diberikan karunia sisi feminis yang tentunya biasanya nih di para bapak-bapak atau para laki-laki ini sedikit berkurang daripada perempuan. Nah, ini saya yakin menjadi kelebihan tertentu bagi perempuan sehingga bisa menjadi pemimpin begitu. Dan saya yakin juga untuk emansipasi ini, apabila nanti perempuan-perempuan di bangsa negara kita maju, perempuan adalah tiang agama gitu ya, saya yakin negara kita juga akan lebih kuat, lebih maju dari peran perempuan gitu. Ternyata begitu ya, emansipasi perempuan menurut Nadia. Iya, betul. Lalu bagaimana emansipasi perempuan saat ini yang terjadi di lapangan? Apakah sudah berjalan dengan adil, Bu? Baik, menurut saya sudah lumayan baik ya dilihat dari banyaknya pemimpin perempuan, banyaknya pebisnis perempuan yang sangat sukses, banyaknya orang-orang tokoh masyarakat perempuan yang muncul saat-saat ini. Tapi tentunya banyak tantangan masih saya lihat, banyak diskriminalisasi perempuan, banyak kekerasan dari perempuan adalah potret di mana inilah halangan rintangan bagi kita semua kaum perempuan dalam menghadapi dunia gitu. Tapi saya yakin bahwa dengan kepercayaan diri dan rasa ingin maju yang dimiliki oleh perempuan gitu ya, perempuan yang berdaya, mandiri dan kuat gitu, insya Allah perempuan bisa menghadapinya begitu. Bu Nadia kan pasti pasti pernah mengatasi rasa takut dan ragu. Nah, bagaimana sih Bu caranya mengatasi rasa takut dan ragu? Baik, kalau saya berpedoman jangan takut bermimpi besar. Kadang biasanya kalau membayangkan yang besar itu kita jadi ragu gitu, kita jadi takut. Sehingga lakukan yang kecil, lakukan sekecil apapun untuk menuju yang besar begitu. Sehingga itu yang membuat kita yakin apa yang kita jalani itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita yakin apa yang kita jalani itu benar. Kita yakini bahwa apa yang kita jalani adalah sesuai dengan nilai-nilai norma dan juga tidak meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan dan muslimah begitu ya. Kita tidak usah takut, kita nggak usah ragu gitu. Percaya sama Allah bahwa Allah bersama orang-orang yang berusaha, dan insya Allah dengan berusaha itulah nanti hasilnya akan ada. Tidak sekarang mungkin, tidak lusa mungkin suatu saat nanti, tapi yakinlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan itu akan ada hasilnya. Nah, hal tersebut yang biasanya saya yakini gitu. Kadang memang manusiawi kalau seorang manusia ya, kita menghadapi masalah terus kita ragu-ragu apakah bisa, apakah saya mampu gitu. Tapi alhamdulillah sekali lagi kita harus pintar-pintar mencari circle kita gitu. Nah, itu adalah karena yang sangat luar biasa yang saya dapatkan. Saya punya circle yang sangat luar biasa suportif. Dengan adanya support dari mereka tentu akan memberikan feedback positif bagi kita, menghilangkan keraguan, menghilangkan rasa tidak mampu kita. Kita yakin dengan omongan-omongan yang baik itu gitu ya, kita rangkum, kita resapi dan menjadi kekuatan. Dan ini pesan juga bagi teman-teman SMP, temannya Kak Naura, temannya Kak Maura gitu ya, yang seumuran mereka untuk menjaga circle. Kita boleh bersosialisasi dengan siapa saja, bukan berarti kita memilahnya dari status sosialnya, tapi kita pilih orang yang bisa memberikan positive vibes gitu ya, kalau sekarang dibilang ya, positive vibes untuk kita, sehingga nanti circle kita tuh circle bagus. Saya yakin dengan ada teman yang support kita, dengan mengajak ke kebaikan gitu ya, insya Allah kita juga tertarik gitu, akan terbawa ke kebaikan juga gitu. Oke. Jadi apa harapanmu itu untuk masa depan perempuan di Indonesia
dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa perempuan juga memiliki kesempatan yang setara untuk berperan dalam pembangunan bangsa. Oke, harapan saya untuk perempuan khususnya di Kabupaten Temanggung, di Indonesia pada umumnya ataupun di mana saja, tentunya saya ingin perempuan itu bisa berdaya secara pikiran, berdaya secara sosial, berdaya secara ekonomi gitu ya. Kemudian saya ingin perempuan ini berkarya. Tidak hanya dia pintar, tidak hanya dia punya materi yang luar biasa, tapi dia juga bisa berkarya, memberikan karyanya kepada masyarakat luas. Yang ketiga, saya ingin perempuan ini mandiri gitu. Selain dia pintar, dia bisa melakukan hal sesuatu untuk orang lain, dia juga harus mandiri. Dia harus tahu bahwa kemampuan dirinya adalah luar biasa, percaya akan kemampuan dirinya itu sangat penting. Dan satu lagi, perempuan harus cinta pada diri sendiri. Nah, ini sedih ya, kadang kita dengar kalau teman curhat gitu ya, menghadapi suatu masalah itu selalu menyalahkan dirinya. Ini saya nggak senang sama perempuan seperti itu. Saya pengen perempuan percaya diri akan kemampuannya. Nah, percaya akan kemampuannya dan percaya akan memegang nilai-nilai dan norma-norma sebagai perempuan gitu ya. Itu yang menjadi kekuatan luar biasa, bisa berdaya saing di luar sana, di dunia gitu, menjadi apapun, berkiprah di bidang apapun, di bidang ilmu, ekonomi, dan agama ataupun hal yang lainnya. Itu adalah kekuatan yang besar yang dimiliki perempuan. Itu adalah sebuah pesan yang sangat berarti ya Bu. Nah, terima kasih banyak ya Bu sudah berbagi cerita dan inspirasi untuk hari ini. Nah, sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar kami, terutama pada perempuan yang sedang berjuang untuk menggapai cita-citanya? Oke, pesan untuk teman-teman semuanya, perempuan di luar sana yang sedang mengejar cita-citanya, semangat. Jangan patah semangat. Saya yakin keberhasilan yang teman-teman semua lihat di luar sana, kita bisa lihat, mungkin dilihat dari saya, keberhasilan dari orang-orang yang sekarang ada di atas gitu ya, itu pasti tidak akan luput dari usaha kecil yang dia lakukan terlebih dahulu. Saya yakin dengan melakukan hal yang kecil dan percaya, yakin bahwa Allah berada atau bersama orang-orang yang berusaha, itu pasti akan menjadi kekuatan yang luar biasa gitu ya, menjadikan keyakinan yang sangat luar biasa dan menjadikan kita itu bisa berdaya, berkarya, mandiri dan juga cinta pada diri sendiri begitu. Selamat Hari Kartini untuk Naura dan Maura. Ini adalah makna yang sangat luar biasa, bahwa menunjukkan bahwa perempuan saat itu RA Kartini bisa membawa dirinya dan membawa perjuangan untuk para perempuan gitu ya, untuk lebih baik diterima dalam segala bidang, berada pada ruang yang tepat gitu ya, untuk mendapatkan segala hak dan kewajiban yang kita sekarang alami sekarang, yang kita dapatkan sekarang begitu ya. Terima kasih loh Bu Nadia. Sama-sama. Dan juga harapan, juga tips-tips tadi yang sangat bermanfaat untuk sobat Alfa di luar sana. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu yang sangat padat. Sama-sama. Iya. Sekian dari kami Bu Nadia. Iya. Jika ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Dan jangan lupa juga untuk Sobat Alfa yang ada di luar sana untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube SMP Alkasar Temanggung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutupan dari episode spesial Hari Kartini kali ini, mari kita semua mengenang semangat perjuangan Ibu Kartini yang telah membuka jalan bagi kemajuan perempuan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita, baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki, bisa menjadi bagian dari perubahan besar. Teruslah mendukung kesetaraan, menghargai keberagaman, dan mewujudkan impian tanpa batas. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua bisa saling menginspirasi satu sama lain untuk maju. Seperti Kartini yang selalu mengedepankan pendidikan dan kebebasan berpikir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.